kasih udah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, ayo di subscribe. Karena dengan subscribe, kalian telah membantu gue mengembangkan channel ini. Walau tak sebesar Baim Paula maupun Raffi Ahmad, kalemin aja, selawin aja. Thank you teman-teman. Semangkuy, semangat kita ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Bang Asal Solihin di Asal TV Channel, satu-satunya channel YouTube pegadungan yang sedang merangkak naik dari kerasnya dunia per-YouTubean. Walau tak sebesar Baim Paula maupun Raffi Ahmad, kalemin aja, selawin aja. Yang penting semangkuy, semangat kita ku. Dunia per-YouTubean makin keras aja. Banyak para YouTuber pemula itu datang dari kalangan artis yang itu. Tapi aku juga nggak tahu, setiap orang yang main YouTube atau terjun ke platform yang namanya YouTube itu dengan niatnya beda-beda masing-masing. Ada yang niatnya ingin mencari duit atau mencari kekayaan atau mencari sampingan. Ada juga yang sengaja niatnya YouTube itu dia untuk berbagi, hanya sekedar berbagi tanpa dia mencari keuntungan. Tapi kayaknya kebanyakan bohong aja. Seseorang yang ingin terjun di dunia YouTube, dia tidak dengan niat mencari duit atau mencari salary atau mencari supaya perekonomiannya itu berubah. Pasti kayak anak-anak kecil juga ada anak kecil yang bertanya, kalau mau udah gedenya mau jadi apa? Ada yang bilang jadi YouTuber. Raffi, Ya, Pak. saya mau bertanya pada Raffi, Apa, Pak? cita-citanya pengen jadi apa? Jadi YouTubers, Pak. Anak-anak coba didengarkan, Raffi tadi saya tanya cita-citanya apa? Jawabnya jadi YouTubers, Pak. Ini pasti seneng main YouTube ini, seneng main medsos, betul? Betul, Pak. Coba ceritakan, kalau YouTube tuh seperti apa sih? Kok pengen jadi YouTubers? Karena saya YouTubers itu kalau banyak subscribernya kita kan bisa menghasilkan uang. Dia melihat karena penghasilan para YouTuber yang udah terkenal, yang udah pokoknya yang udah besar itu besar bisa memperkaya diri. Kita lihat aja macam YouTuber kayak Atta Halilintar, macamnya di channel YouTube-nya Raffi Ahmad, Baim Paula, dan banyak lagi. Gue nggak mau munafik juga. Seseorang yang kalau melihat seperti itu pasti dia juga sama halnya seperti itu. Tapi kalau kita ngelihatnya ingin mencoba di YouTube itu seperti ingin langsung instan yang kayak YouTuber ternama atau YouTuber yang udah punya nama, kayaknya bukannya nggak akan bisa. Kita yakin aja, percaya diri bahwa kita bisa, tapi prosesnya pasti lama. Coba kita lihat YouTuber pemula yang bukan dari TV, yang bukan istilahnya artis ternama, dia itu merangkak dari bawah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan ada yang sampai 10 tahun dia baru bisa mencapai subscribernya itu bisa berjuta-juta. Sekarang ini fokus kita sebagai YouTuber pemula adalah bagaimana kita membuat konten yang menarik, yang bisa entah itu menghibur seseorang atau menginspirasi banyak orang
atau memberikan informasi kepada seluruh orang atau orang yang melihat video kita. Kita fokus aja, kita fokus buat video, bagaimana kita membuat video itu secara menarik mungkin, sebagus mungkin. Kita jangan lihat bahwa wah nanti setelah kita bikin video kita ada yang ngeliat nggak, atau misalnya video kita itu laku apa enggak setelah kita tayangkan di YouTube, banyak yang ngeliat atau subscriber kita bertambah atau tidak. Masalah itu kalau menurut gue sendiri sih nggak usah lah belakangan, karena gue turun ke YouTube juga, apa istilahnya, mengupload video-video di YouTube itu pertama niatnya hanya sebagai iseng-isengan gue. Ketika gue mempunyai kesenangan, dulu punya kesenangan jalan-jalan gitu, mengeksplor alam kayak curug atau naik gunung atau yang lainnya. Kupikir kalau misalnya kita hanya simpen di kartu memori, entah itu pasti ada aja, entah itu kehapus memorinya atau video kita jadinya kehapus, entah hilang. Jadi kan kenangan-kenangan itu pasti hilang. Nah kalau gue untuk mensiasati itu, gue berpikir lebih baik gue upload ke suatu platform online supaya suatu saat kita mau ngelihat itu gampang. Nah setelah gue pikir wah kayaknya YouTube boleh juga nih buat taruh video-video gue yang perjalanan gue. Akhirnya apa? Akhirnya setiap kali gue melakukan perjalanan terus gue edit supaya kenangan itu selalu ada, makanya gue simpan atau gue upload ke YouTube. Nah jadi HP kita tuh nggak ngeblank gitu kalau pribadi gue. Apalagi ada artis yang langsung turun gitu ke dunia per-YouTubean. Yang penting kita udah fokus aja. Masalah rezeki, seseorang itu berbeda-beda, rezeki pun nggak pernah tertukar. Yang penting kita ikhtiar, semangat, berinovasi, konsisten, tetap pada jalurnya sendiri kita masing-masing. Setiap orang membuat video itu membuat video di YouTube itu tergantung passionnya masing-masing. Jadi kalau emang kalian suka memasak, ya udah kita fokus memasak. Kalau emang kalian suka memberikan informasi tempat-tempat mana saja yang indah atau tempat-tempat mana saja yang harus kita kunjungi di saat-saat masa liburan, ya kita fokusnya ke jalan-jalannya kayak gitu. Kalau emang kita fokusnya bisa membuat tutorial, entah itu tutorial memasak, entah itu tutorial membuat kerajinan tangan, ya buatlah. Jadi jangan kita ikut-ikutan dalam arti wah orang ini bikin ini kita juga pengen ikut-ikutan padahal kita kagak bisa, atau apa kita ingin bikin ini. Jangan, yang penting kita fokus kira-kira apa yang bisa kita buat, ya buatlah dengan hati. Karena kalau sesuatu yang dibuat dengan hati akan jadinya pun menarik hati. Tetap buat yang belum subscribe, mari di subscribe channel ini juga. Channel ini bisa memberikan hiburan atau memberikan manfaat buat kalian semua. Dan di like. Terima kasih untuk semuanya yang udah selalu ngedukung Asal TV untuk lebih sedikit maju dan berkembang. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.